Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab karya Kiai Hasyim Asy'ari bernama Dhau'ul Misbah fi Ahkamin Nikah, yang ditaklek oleh salah satu sahabat saya namanya Ustadz Muhibbin Wahid, dan diberi nama kitab Buyatul Falah fi Ta'liqi Dhau'il Misbah. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari memulai kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya terangkan sekilas. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada gustinya para nabi yang diutus, yaitu gusti kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga sholawat serta salam terhaturkan kepada keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi semuanya. Wa ba'du. Setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadhihi risalatun fi ahkamin nikah. Kitab ini, Dhau'ul Misbah ini adalah risalah yang menjelaskan tentang hukum-hukum nikah, hukum-hukum tentang pernikahan. Da'ani ila ta'lifiha kaun aktsari ma muridi tazawwuj min awami ahli baladi la yata'allamuna arkanan nikah wala syurutahu wala adabahu ma'a wujubin alaihim. Yang mendorong Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengarang kitab ini dikarenakan kebanyakan orang-orang yang ingin menikah dari golongan orang-orang awam di baladnya beliau Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak belajar, kepingin nikah tapi tidak pernah belajar tentang rukun-rukunnya nikah, syarat-syaratnya nikah, dan juga adab-adabnya nikah. Padahal hukumnya adalah wajib. Kita sebelum melakukan sesuatu kan wajib mempelajari sesuatu tersebut. Kita mau bek ya harus belajar tentang rukun-rukun, syarat-syarat tentang bek. Begitu juga urusan nikah. Sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, kita juga harus belajar rukun-rukunnya nikah bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, adab-adabnya bagaimana. Fata'ammal tu sabab dzalik fa idza huwa kaunu babin nikah mundarijan fil kutubil kibar. Fataka salat himmatum an dzalik faradtu dzikraha fi hadhihi risalah liyashula tanawuluha ala muridi tazawuji minhum. Setelah saya angan-angan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah karena bab nikah itu masuk di kitab-kitab yang besar. Rata-rata kan bab nikah kan kitab minimal Fathul Qorib, ya kan? Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, I'anah. Kitab-kitab seperti halnya Mabadi', Safina itu kurang dijelaskan, bahkan tidak ada, ya kan? Oleh karena itu orang-orang malas untuk mempelajarinya. Maka dari itu Syekh Hasyim Asy'ari kepingin menjelaskan tentang hukum-hukum nikah di dalam kitab ini supaya gampang untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin menikah. Wasamaitu Dhau'ul Misbah fi bayani ahkamin nikah. Saya menamakan risalah ini dengan nama Dhau'ul Misbah fi bayani ahkamin nikah. Ya. Yes. Cahaya lampu dalam menjelaskan hukum-hukum nikah. Warattaba ala babaini wa khatimatin. Kemudian beliau susun ada 2 bab dan juga khotimah. Wal marju mimman ra'a fiha khalalan aw naqasan aw khata'an ayyunabbi ala dzalik li annal insana mahallul khata'i wan nisyan. Beliau Syekh Hasyim Asy'ari kepingin ketika ada yang membaca kitab ini, melihat kitab ini ada kesalahan, ada kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan, untuk diingatkan, untuk dibenarkan. Karena namanya manusia, meskipun beliau adalah Hadratus Syekh, meskipun beliau adalah pemimpin dari Nahdlatul Ulama, beliau merasa karena manusia itu adalah makhluk khata' wanisyan. Namanya manusia, tempatnya salah dan juga lupa. Jangankan Kiai Hasyim Asy'ari, Kanjeng Nabi dalam hadis kan juga pernah lupa. Dalam hadis Dzul Yadain yang terkenal itu kan, aqasarta amnasita Rasulullah,
Ketika Kanjeng Nabi sholat lupa cuma 2 rakaat sholat duhur, Kanjeng Nabi saja pernah lupa, apalagi hadatsus syekh. Beliau merasa al-insal mahlu khata wa nisyan. Jadi kalau ada kesalahan, kekurangan mohon dibenarkan, diingatkan. Wa ma taufiqi illa billahi azza wa jal alaihi wa tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada petunjuk pada saya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Semua taufik dan hidayah itu adalah haknya Allah Ta'ala. Saya pasrah pada Allah Ta'ala dan saya kembali pada Allah Ta'ala. Ya, itu adalah pembukaan atau muqaddimah yang ditulis oleh guru kita semua, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, Jombang. Al-babul awal. Bab yang pertama, fi bayani ahkami nikah, menjelaskan tentang hukum-hukum nikah. Wa fi masail. Dalam bab pertama ini ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu an-nikahu minasyahawat. Pernikahan itu bagian dari keinginan. Ya. Kepingin untuk melaksanakan pernikahan, kepingin untuk memiliki istri dan sebagainya. Al-ula nasso alimamu anna nikaha minasyahawati la minal kurbati. Wa ilahi asyaru safi fil faqala qala Allah Ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Al-imam di sini adalah Imam Syafi'i. Mazhab kita kan mayoritas mazhab Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwasannya pernikahan itu adalah keinginan. Bukan termasuk kurbah, bukan termasuk ibadah, bukan. Aslinya ya, secara konsep dasar, secara hukum asal, nikah itu keinginan. Kepingin rapi, kepingin bujuk, kepingin hubungan suami istri, ya kan? Yang salah satu faktor utama kan seperti itu kan, ya. Dan itu disyaratkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Kitab beliau dawuh, Allah Ta'ala berfirman bahwasannya manusia itu ada sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, yaitu urusan masalah perempuan. Ya, ada keinginan-keinginan dihiasi dengan keinginan-keinginan cinta kepada keinginan-keinginan sesuatu yang mereka inginkan, diantaranya adalah perempuan. Ya. Wa fil hadits hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Ya. Sesuatu yang menyenangkan, kata dawuhnya Kanjeng Nabi, di dunia ini ada 2. Ya, di hadis lain ada 3. Yang di sini ada 2. Ya, pertama adalah perempuan, yang kedua adalah wangi-wangi. Perempuan itu menyenangkan. Kalau orangnya itu senang tersenyum, baik hati, patuh pada suami, maka hidup akan lebih indah. Kalau jomblo kan monoton kan hidup kan. Tidur sendiri, makan sendiri, ya kan? Tapi kalau ada perempuan yang menemani kita, yang sehari-harinya itu menyenangkan, qurratul ain. Dalam arti dilihat menyenangkan, suka senyum, merawat kita, maka itu juga menyenangkan kepada kita. Bahkan Kanjeng Nabi juga senang. Dan juga selain itu juga wangi-wangian. Kanjeng Nabi suka dengan wangi. Wa ibqa'un nasali amrun madhnunun. Sedangkan untuk menetapkan keturunan, masalah anak, saya ingin keturunan yang soleh, ingin keturunan yang kiai, ulama, itu kan amrun madhnun. Masih don, masih persangkaan. Kan banyak orang menikah ternyata gak punya anak kan banyak, ya kan? Masih bukan yang yakin mesti rabi punya anak, gak mesti. Setiap orang yang menikah tidak pasti memiliki anak, ya. Jadi kalau tujuan utamanya adalah memiliki anak, gak mesti. Itu masih madhnun, masih persangkaan, ya. Tsumma la yadri asolihun am tolihun. Setelah seandainya punya anak, kita nggak tahu anaknya itu soleh, apakah jahat, apakah dolim, apakah nakal, kan nggak mesti kan? Nggak mesti anaknya kiai kok gusnya itu selalu baik, kan ada. Meskipun sedikit ya, meskipun ya minoritas lah, tapi kan 1-2 ada yang nakal, nunsewu, mungkin melakukan keharuman, mungkin minum khamr dan lain sebagainya, mungkin ada, mungkin. Ya, apalagi anaknya orang biasa.
Banyak yang, bahkan saya pernah bertemu salah satu kiai di desa, tidak akan saya sebutkan namanya dan tempatnya, itu anaknya itu preman. Seorang kiai, istrinya itu tariku sholah, istrinya itu tariku saum, anaknya itu preman. Ya nun sewu, tapi ini bukan kiai pondok pesantren, ya kiai desa lah. Kiai desa, tapi tidak saya sebutkan. Tapi ya itu masih madzunun. Ya kita yang memang keinginannya kepingin punya anak yang sholih, kepingin punya istri yang sholihah, ya kan keinginannya. Tapi kita nggak tahu, la yadri asolihun am tolihun. Ya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, in qasada bihi ta'atan ka'idba'i sunnah au tahsili waladin au ifati farjihi au ainihi fa huwa min amal akhirah yusabu alaihi. Memang nikah itu secara dasar adalah keinginan. Secara dasar adalah keinginan. Tapi kalau kita menikah, kita sengaja untuk ibadah. Pertama, kita ikut sunnah, kita ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dawuhnya kanjeng Nabi, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau jumlah-jumlah kan diganti an nikahu santai. Padahal itu sunnati, bukan santai. Ya itu cuman kalau kita menikah niatnya adalah itba'u sunnah, maka nanti bisa menjadi amal-amal akhirat dan mendapat pahala, atau untuk menghasilkan anak supaya anaknya menjadi soleh keinginannya, maka itu juga bisa menjadi amal akhirat, atau supaya nun sewu terjaga, baik itu matanya, hatinya, farjinya itu terjaga dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Maka menurut Imam Nawawi termasuk amal-amal akhirat dan akan mendapat pahala. Ya sama seperti halnya kita makan kalau memang niatnya supaya ibadahnya rajin, supaya kuat ngaji, maka juga mendapat pahala. Tafsilu ahkam nikah, ya. Klasifikasi atau perincian tentang hukum-hukum nikah. Atsaniyatu qala Abu Ishaq Asy-Syairazi fil Muhadzab. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitab Muhadzab berkata, an-nikahu jaizun. Nikah itu hukumnya boleh, jaiz, jawas. Ya, terserah pilihan. Boleh menikah, boleh tidak. Ya. Falam yajib kalau sin naim wa aklit tib atau aklit thayyib. Aklit thayyib. Maka nikah itu hukumnya tidak wajib. Seperti halnya kita menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, yang halus. Kita pakai baju yang bagus, baju yang lemah, baju yang lembut, yang kualitasnya bagus. Itu kan pilihan kan? Tapi bukan kewajiban. Yang penting nutup aurat sudah cukup. Yang penting bersih, sudah rapi, sudah cukup. Tidak harus bagus. Seperti makan makanan yang enak. Kita makan sate, kita makan ayam, itu kan bukan kewajiban, tapi sesuatu yang jaiz. Ya. Ini menurut Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitab Mazhab, beliau menjelaskan pernikahan itu hukumnya jawas, bukan wajib. Ya seperti kita menggunakan baju yang bagus, makan makanan yang enak, itu adalah hukumnya jaiz. Waqat yustahabu, tapi terkadang bisa sunat. Dari hukum jawas bisa naik kepada hukum sunat. Siapa hukum sunat ini? Kaman takot nafsuhu ilal wat'i wa qadaru alal mahri wan nafaqati. Seperti orang yang sudah rindu, sudah kepingin, sudah menggebu-gebu, wah itu rabi, menggebu-gebu dan kepingin, ya, kepingin untuk berhubungan suami istri dan mampu bayar mahar dan juga mampu nafkah. Ya ini syaratnya dua. Syarat hukumnya sunat yang pertama adalah ada keinginan, sudah memang ada ketertarikan untuk menikah. Yang kedua adalah mampu mahar, mampu nafkah. Ya untungnya kalau di Indonesia itu maharnya ya ada wati sholat wis pantes ya kan. Loh kalau di Arab ya Indonesia yang saya tahu ya, saya kenal teman-teman saya yang cerita dari Arab, kerja di Arab. Orang Arab itu kalau orangnya bukan orang kaya, nikahnya sepuh-sepuh. Umur 40 baru nikah. Kenapa? Karena maharnya
puluhan juta, ratusan juta, nyelengi dhisik. Nabung dulu baru buat kuat bayar mahar baru nikah. Baru sultan-sultan yang pangeran-pangeran ya bojone papat ya kan. Karena mampu. Karena maharnya di sana mahal. Bahkan banyak kan perempuan-perempuan yang sudah berumur belum nikah ya kan. Karena apa? Karena orang-orang yang biasa nggak mampu untuk mahar. Kalau di Indonesia ya standar, termasuk murah. Ya. Wa man lam tatuk nafsu ilahi fal mustahabbu alla yatazawaja li annahu tatawajjau alaihi hukukun huwa ghaniyun anil tizamiha. Sedangkan orang yang tidak punya keinginan untuk menikah, wis gak karep rabi wis. Maka yang sunat untuk tidak menikah. Durung karep wis gak usah rabi. Karena justru dengan menikah orang itu akan ada hak-hak yang harus dia lakukan, ya seperti ngurusi istri, ngurusi anak, dan juga butuh untuk urusan pernikahan tersebut akan menyibukkan dia dari ibadah. Kalau dengan pernikahan itu bisa menyebabkan ibadahnya yang luar biasa itu bisa berkurang, orangnya siang puasa, malam qiyamul lail, fokus sehari-harinya ibadah, dan dia tidak ada keinginan untuk menikah, maka lebih sunat untuk tidak menikah. Atau uzubah, jomblo ya kan, jomblo forever, jomblo selama-lamanya. Tapi kalau awak dhewe nyun sewu, kalau kita kan awak dhewe muhasabah kan, ibadah ya gak patek oh ya kan, ya lek ibadah awan poso, naun bengi ibadah, awan ya apian, bengi ya ngopi gak jelas ya kan, wis mending rabi ae lek wayahe. Ya ini kalau orang yang dengan menikah kesibukan ibadahnya itu terhalangi, maka lebih sunat untuk tidak usah menikah. Seperti imam-imam kan banyak yang tidak menikah. Tapi kalau seandainya kita kan sama saja antara menikah nun sewu, kalau seperti saya, antara menikah dengan enggak menikah ya sama saja. Antara ibadahnya buka, bahkan kalau menikah ibadahnya bisa jadi lebih rajin. Beda kalau orang yang memang sebelum menikah itu udah luar biasa ibadahnya, siang puasa, malam qiyamul lail, tidak ada waktu untuk kesibukan lain, ngaji, ibadah. Kalau nikah nanti terganggu, harus bekerja dan lain sebagainya, itu sunat untuk tidak menikah. Tapi kalau siang ngopi, malam ngopi, yes. Asalkan punya keinginan, punya sedikit harta untuk mahar dan nafkah, mending nikah saja. Wa idza tarakahu taqallal ibadah fakana tarkuhu aslama lidinhi intaha. Ketika orang tersebut, orang yang memang kesehariannya ibadah, ngaji, sudah tidak ada waktu untuk mengurusi keluarga, maka dia lebih baik menyendiri untuk beribadah dan meninggalkan pernikahan, lebih selamat untuk agamanya. Ya, itu bagi orang-orang khusus ya, tapi kalau bagi kebanyakan orang, wis waqala Syarqawi wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari yang saya sampaikan tentang bab nikah ini ada yang mau bertanya, monggo silakan. Di tamat wis. Ya. Menurut saya ini kangen iki kebanyakan iki kasih judul. Di padha sawo niku kok nerangake wonten daerah Arab, daerah Mekah niku mahar kok ngenteni duwite makah ngoten. Lah niku yo saking pirane sing niki para judul. Masalah iki nah niku badhe nametake upami ing daerah mriki lan apa wonten ingkang nerangake titik-titike mahar niku pinten mbok menawi wonten sing ngasalake ngangge selawat cukup napa surat kok kakek cukup sampun halal lah niku kan sing cocok banget bagi kaum jumlah tentang urusan mahar itu. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya tentang berapa minimal atau maksimal dari mahar. Ini saya bacakan referensi dari Hawi Fiqh Syafi'i. Faslun fa idza thabata anna aqallal mahri wa aktsarahu ghairu muqaddarin fa wa mu'tabarun bima taradu alaihi zaujani min qalilin wa katsirin. Wa sa'on kana aktsara min mahril mithli aw aqalla idza kanat az-zaujatu jaizatul amri. Jadi urusan minimal mahar atau maksimal mahar tidak ditentukan, bebas.
Ya. Yang penting antara kedua belah suami istri, antara pihak calon suami dan calon istri itu saling ridho. Biasanya tanya dulu yang laki-laki, pinten mahare? 100.000 atau 1 juta atau berapa seperangkat alat sholat. Yang penting kedua belah pihak sama-sama ridho. Baik lebih tinggi daripada mahar mithil ataupun lebih rendah. Tapi di kitab lain dijelaskan sunnatnya tidak kurang dari 10 dirham. Ibaratnya seperti ini, wa yustahabbu alla yang kuso an asyrati darohima kholisotin. Itu. Wa alla yuzada ala khamsimi'ati dirhamin kholisotin. Dan tidak lebih dari 500 dirham. 1 dirham itu kira-kira 2,7 gram perak. Ya, 1 dirham kira-kira 2,7 gram perak. Kalau 10 dirham berarti kira-kira ya 27 gram perak. Tinggal berapa? Jangan lihat di Google berapa 27 gram perak itu, minimal sunatnya tidak kurang dari itu. Sunatnya. Tapi seandainya 10.000 rupiah ya nggak apa-apa, asalkan sama-sama sama-sama ridho. Ya itu. Saya bacakan ini baru lagi tentang mahar berbentuk manfaat. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 64 disebutkan walaisa li aqalli shadaq wa aktsari haddun wa yajuzu annahu yatazawwaju ala manfaatin ma'lumatin. Laisa li shadaq haddun fil qillati wala fil kathrati bal kullu ma jaza ayyakuna thamanan min ainin aw manfaatin jaza ja'luhu shadaqan. Masalah mas kawin itu tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Boleh kita itu menikah dengan mahar buah manfaat yang maklum. Ya. Setiap perkara yang bisa dijadikan thaman, baik itu benda atau manfaat, maka boleh dijadikan sebagai mas kawin. Contohnya mengajarkan Al-Qur'an, istrinya diajar. Bahkan saya punya guru mas kawinnya itu mengajarkan istrinya Fathul Qorib mulai dari awal sampai akhir. Itu bisa. Jadi mahar itu nggak harus berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk manfaat. Ya, seperti itu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga dalam pengajian pada hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Kita semua, bukan hanya bagi jenengan, bagi saya juga di sini masih belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kalau dari saya ada yang salah, ya mohon untuk disampaikan, mohon untuk dibenarkan. Mungkin karena ini ditayangkan di YouTube, ya bisa berkomentar, ya kan? Bisa komentar. Kalau ada salah, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.